Halo Kak. Halo, Oh, bentar. Bisa Mas mulai? iya silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Dan jumpa lagi di Ngopi Aja. Ngobrol bentar bareng Himaja. Perkenalkan, nama saya Mas Kapika, selaku moderator dari Ngopi Aja kali ini. Untuk sore hari ini kita akan membawakan tema talkshow motivasi bersama mahasiswa berprestasi UNESA jurusan akuntansi. Nah, seperti yang penonton lihat nih, Masya nggak sendiri, tapi bersama salah satu mahasiswa berprestasi UNESA. Selamat datang Kak Selvi Healing. Halo Kak, apa kabar? Ya, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, seperti kata pepatah nih Kak, kalau tak kenal, maka tak sayang. Bolehlah kiranya kakaknya untuk melakukan perkenalan begitu, biar teman-teman penonton bisa saling sayang. Soalnya banyak banget nih kakak yang pengen kayak kakak jadi mahasiswa berprestasi begitu. Amin, amin ya Rabbal alamin. Silakan Ya. Kak. Iya, perkenalkan saya Selvi Healing, jurusan akuntansi angkatan 2017. Bisa dipanggil Selvi. Halo Kak Selvi. Iya, Oke, baik, terima kasih atas perkenalannya Kak Selvi. iya. Untuk kali ini, Masya akan menanyakan pertanyaan teman-teman semua yang sudah tim kita himpun untuk dijawab oleh narasumber kita kali ini. Oh ya, untuk teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan ya, bisa langsung drop di komentar bawah ya, Masya tunggu. Oke. Mohon izin ya Kak untuk bisa melakukan sesi Q&A bersama Kak Selvi. Iya, silakan, Dek. Oke. Untuk pertanyaan pertama nih Kak, banyak nih teman-teman yang penasaran bagaimana sih awal mulanya Kakak itu ikut lomba-lomba begitu. Pertama kali ikut lomba itu ketika maba ya. Jadi waktu mahasiswa baru itu kan Himaja itu ngadain lomba tuh tingkat jurusan. Nah, itu coba-coba ikut. Nah, di situ pertama kali lomba adalah lomba esai dan lomba debat. Nah, itu pertama kali lomba. Nah, akhirnya ya kayak keterusan aja gitu, tingkat fakultas nyoba, kemudian tingkat provinsi sampai nasional. Gitu. Berarti dari maba sudah berprestasi ya? Iya, coba tingkat jurusan dulu itu tadi. Jadi berproses dari yang kecil-kecil dulu gitu. Saya merasa tertampar ini. Gak apa-apa, semangat. Belum telat Semangat kok. Masya, semangat teman-teman yang lain, oke? Itu lombanya apa ya yang debat itu Kak? Yang ADC kah atau yang apa itu? Kalau tahunku dulu itu lomba tingkat jurusan yang diadakan namanya PKTI. Kemudian tahun selanjutnya namanya Action. Nah, nggak tahu nih kalau tahun yang baru ini apa. Tapi itu tingkat jurusan aja ya, bukan yang ngadain jurusan. Yang ngadain jurusan tapi tingkat jurusan, nggak yang nasional. Berarti itu kan per kelas-kelas gitu ya Kak? Berkelas, perangkatan gitu. Wah keren ya. Sudah berani tampil loh waktu maba. Oh iya, kalau misalnya ada teman-teman maba nih, mungkin bisa dicontoh dari kakak Selvi ini. Sudah berprestasi dari awal. Iya, nggak apa-apa, kita coba-coba dulu, optimis aja dulu. Optimis. Itu kata yang harus di-underline. Oke, Iya. baik. Lanjut ke pertanyaan kedua ya Kak. Lomba apa sih yang kakak paling berkesan nih? Terus kenapa alasannya? Dari semua lomba yang kakak ikut kan banyak tuh. Bener. Lomba yang paling berkesan itu lomba Iniside RWRC yang juara 1 itu tingkat nasional. Jadi itu adalah lomba LKTI pertama yang lolos finalis. Lomba LKTI pertama yang lolos finalis. Kenapa kok itu berkesan? Karena perjuangan untuk lomba itu tuh cukup berat gitu loh. Jadi kita untuk menyelesaikan paper itu kurang lebih 3 bulan ya. Dari merumuskan ide, kita realisasi produk, kita validasi ke dosen ahli, kita penelitian, kita bikin produknya asli kan, sampai kita nyewa orang juga buat bikin aplikasinya. Itu kurang lebih menghabiskan waktu 3 bulan. Nah, di lomba itu
sampai kita harus ganti tim juga. Masalah dana, misalkan ketika kita lolos. Kemudian di lomba itu, padahal kita belum tentu lolos juga ya. Sebelum lolos, itu kurang lebih kita menghabiskan dana yang cukup besar juga. 1 juta lah kurang lebih untuk merealisasikan produk. Dari ngeprint, bikin aplikasinya, dan lain-lain kurang lebih habis 1 juta. Padahal kalau sekarang nih ya, semester 7 mau ikut lomba LKTI, belum tentu mau tuh ngeluarin uang 1 juta hanya untuk lomba nulis. Yang kita belum tentu lolos finalis, belum tentu juara juga kan. Nah jadi kerasa banget pada waktu itu perjuangannya seperti apa sampai akhirnya bisa juara 1. Bahkan waktu itu ada lagi kendala, kita nggak bisa berangkat bertiga tuh karena kekurangan dana dari fakultas itu, dari fakultas masing-masing ada yang nggak bisa cair tuh, fakultas tertentu ya. Nah jadi kita sampai ada yang nggak bisa berangkat, ya berantem dan lain-lain. Jadi berkesan banget lomba yang itu. Itu sih. Berarti ada pergantian tim ya Kak? Iya itu juga ada. Sangat drama ya. cukup drama juga sih. Nah, kalau dilihat dari yang Kakak ungkapkan tadi, yang pergantian tim nih Kak, Kakak itu ada kriteria tersendiri nggak kalau misalnya ikut lomba dengan tim ini, milihnya gimana sih Kak orangnya? Kalau cara milih tim itu kalau ini dalam konteks LKTI ya, itu bisa kita tinjau dari 2 sisi. Yang pertama ketika kita udah punya ide, yang kedua adalah ketika kita belum punya ide. Nah, ketika kita udah punya ide, maka kita berusaha untuk mencari tim yang mana anggota tersebut kira-kira bisa merealisasikan ide kita nih. Contoh, aku punya ide buat obat COVID misalkan. Nah, otomatis kan saya harus ngajak anak FMIPA, nggak mungkin dong ngajak anak FISH kalau kita pengennya bikin obat tentang COVID misalkan kayak gitu. Nah kemudian kalau sisi ketika kita belum punya ide tapi kita pengen ikut lomba, maka carilah orang yang sevisi sama kita. Kalau kita antusias, kita semangat, maka carilah orang yang sama-sama antusias dan semangat. Nah itu kalau kita udah sejalan, maka kita bakal mudah tuh ikut lomba. Ketika kita jatuh pun kita bisa saling motivasi kayak gitu. Berarti harus disatuin satu kepala gitu ya semua. Ada 3 sama kakaknya, itu gimana nyatuinnya Kak? Iya kita gimana ya? Oh ya, yang pertama kita berusaha buat nggak keras kepala sih. Itu yang paling penting banget Dek. Kenapa? Karena kadang tuh pikiran kita ya, misalnya kita punya ide A, ditinjau dari jurusan saya biasanya ekonomi. Kemudian teman kita nih jurusannya FIS sama ninjaunya dari sudut politik. Kadang kan susah ketemu. Nah kalau kita sama-sama keras kepala, bener-bener akan susah banget buat nemuin solusi. Jadi kalau kita saran pun jangan kayak ngejudge. Mending kita tanya, kalau kayak gini misalnya gimana menurutmu? Kalau kayak gini gimana? Nah itu bakal jalan diskusinya. Menurutku kayak gitu ya, menurutku. Oh, berarti dari awal itu harus ada komitmen ya antar tim. Harus ada komitmen juga. Oke. Harus ada satu kepala, harus komitmen. Nah, lanjut ke pertanyaan keempat ya Kak. Iya. Oke. Pastikan kakaknya kan waktu lomba itu ada fase down gitu kan. Benar-benar. Nah itu gimana sih Kak caranya kakak itu bisa bangkit, terus memotivasi diri, bisa jadi lebih baik gitu ke depannya. Nah, kita down itu biasanya yang paling sering itu karena kita nggak lolos, misalnya nggak lolos finalis, nggak juara, nggak sesuai ekspektasi kita lah. Ketika ikut lomba itu biasanya kita sering down. Nah, maka dari awal kita niatkan bahwa hasilnya udah kita serahin aja kepada Allah gitu ya. Kalau kita udah ikhtiar, kita udah berdoa, kita harus yakin secara penuh bahwa hasilnya itu adalah yang terbaik. Nah, yang terbaik menurut kita itu belum tentu terbaik juga kan menurut Allah. Kadang kalau menurut pandangan aku nih ya, kadang kita kalah pun, kita nggak lolos pun, itu adalah jalan yang terbaik. Mungkin karena kita sekarang terlalu sibuk, mungkin kita sering ninggalin sholat, mungkin karena kita lolos lomba itu bisa sombong, mungkin karya tulis kita ini emang nggak layak untuk lolos. Jadi dengan kalahnya kita akhirnya bisa belajar. Nah kalau kita udah ikhlas, kita udah tawakal ya, hasilnya kita serahin sama Allah, maka kita bakal mudah tuh cari hikmah apa ya dari kejadian ini. Oh mungkin aku kurang nih dalam LKTI, kita diskusiin bareng, kita perbaiki bareng. Nah tapi kalau kita udah mempeng ya pengen juara tapi ternyata nggak lolos, kita nggak ikhlas, nah itu bakal susah tuh buat bangkitnya Dek. Menurutku ya bakal susah buat bangkitnya, kecewanya bisa berhari-hari kayak gitu sih. Berarti jadi kita yakin kita mau ikut lomba nih Kak, berarti jangan
kayak berharap lebih dulu, tapi berusaha lebih dulu. Berharap juara boleh ya, berharap juara boleh. Tapi ini ada kata-kata bagus sih Dek dari Ustadz Yunanya. Beliau itu bilangnya kayak gini. Nah ketika lomba mentalnya tuh bukan mental juara tapi mentalnya mental iman. Kenapa kok mentalnya harus mental iman? Karena hasilnya itu udah ditentuin gitu loh sama Allah. Tugas kita itu cuman ikhtiar dan doa. Itu doang. Selanjutnya kan yang ketiga tawakal gitu. Pokoknya kita yakin, kalau saya pribadi ya, pokoknya selama kita udah ikhtiar penuh, kita udah berdoa, maka hasil ini pasti yang terbaik. Mungkin Marsha bisa highlight itu seperti kita tuh harus berpositif thinking dan juga harus lihat diri kita sendiri, jangan menyalahkan A, B, C, D gitu. Iya bisa juga. Sangat memotivasi Kak. Mungkin banyak teman-teman yang menyalahkan orang lain, faktor lain, padahal diri sendiri masih ada kekurangan. Iya. sangat tertampar saya. Aduh. Nggak apa-apa belajar. Oh ya, teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan untuk Kak Santi bisa di drop di komentar ya. Sekali lagi Masya ingatkan. Ini Kak, kan tadi kan ada beberapa masalah yang Kakak ceritakan dari kayak masalah tim, masalah kayak jurusan yang kurang mendukung dalam dana gitu. Ada lagi nggak sih Kak kayak masalah-masalah yang Kakak hadapi selama lomba ini? Mungkin kayak stuck gitu kalau waktu ngerjain KTI atau esai gitu. Terus gimana caranya Kakak ngatasinnya? Pertama mau klarifikasi dulu. Jurusan itu bukannya nggak mendukung masalah dana ya Dek. Jurusan akuntansi itu alhamdulillah bener-bener support banget. Masalah dana itu gampang banget cairnya. Cuman waktu itu masalah dana kenapa sih kok jadi masalah? Karena surat SK turun ketika kita lolos finalis sama kita berangkat finalisnya itu waktunya mepet. Nah jadi agak susah nyairinnya. Itu pun di tingkat fakultas. Kalau tingkat jurusan sangat support ya, sangat mudah kalau mau cairin dana. Kemudian masalah dana yang tadi itu karena sebelum kita lolos finalis kan nggak mungkin tuh kita minta uang ke fakultas kan kita lagi nulis, proses nulis kan pakai dana pribadi, nggak mungkin minta ke fakultas kan. Kalau kita udah lolos baru kita bikin proposal minta ganti. Nah kayak gitu. Terus tadi apa dia pertanyaannya, sorry? Itu yang kesulitan di selain itu. Nah sebenarnya masalah terbesar dalam lomba itu adalah tentang ke diri sendiri ya Dek, adalah rasa males. Nah itu yang masalah paling besar. Bahkan saya pun nih ya sekarang yang udah semester 7, rasa males itu masih sering datang ketika mau nulis, mau diskusi, mau mulai chat di grup aja itu kadang masih malas. Nah itu harus dilawan karena itu masalah terbesar. Kalau kita memanjakan males kita yang nggak bakalan selesai itu tulisan. Kalau kita memanjakan males kita, tim yang lain itu juga bakal anggota tim yang lain itu juga bakalan ikut malas. Nah sehingga karena malas ini masalah yang terbesar harus kita lawan. Kita upayakan gimana pun caranya, ya Allah ini kalau nggak aku kerjain nggak bakal selesai nih. Semangat kayak gitu, memotivasi diri sendiri. Itu masalah terbesar dalam lomba menurutku ya Dek. Berarti kita harus memotivasi diri sendiri biar teman-teman yang lain tuh bisa kerasa vibe-nya gitu ya. Masalah, ya karena itu masalah utama sih menurutku. Dari perkataan kakak tadi kan mengenai jurusan akuntansi itu enak kan, kayak disupport banget. Nah kakaknya itu ikut yang ASG itu kan, pasti diwadahi sama ASG itu. Itu gimana sih Kak? Itu juga. Kayak itu waktu periode kadek ya kakak? Iya. Sebenarnya ASC itu udah dari saya maba itu udah ada di ASC. Nah, tapi ya ASC itu ada kayak mentornya juga gitu. Ada kelas passionnya gitu. Ada yang pengen ke debat, maka ada kelas debat. Ada KTI disediain, difasilitasi seperti itu. Jadi ada tentornya juga. Fokus ini itu esai, KTI ataupun debat Kak? Soalnya banyak kakaknya. Enggak sih, cuman kalau yang paling fokus itu KTI, karya tulis ilmiah. Yang paling fokus. Kalau dari antara KTI sama esai Kak kan sama-sama penulisan nih. Itu kakak itu bedanya apa sih yang paling mendasar dan paling kakak suka itu dari kedua ini apa, kenapa?
Kalau saya pribadi tuh lebih suka KTI ya. Lebih suka KTI. Kenapa? Karena menurutku KTI itu jelas gitu. Ada bab 1 latar belakang, ada kajian pustaka, metodologi penelitian kan jelas. Ada ada bab-babnya. Nah, tapi kalau esai itu kan dinyatakan secara implisit. Nggak harus ada tulisan latar belakang, kemudian isi penutup nggak harus seperti itu. Bisa aja kayak narasi. Nah, kadang-kadang setiap juri itu beda persepsi. Nah, kayak misalnya nih, contoh kemarin tuh ikut lomba esai kan. Saya tuh udah ngerasa esai ini udah bagus gitu. Tapi kenapa kok nggak lolos gitu? Kenapa nggak lolos? Kita diskusi lagi sama dosen pembimbing. Kenapa ya Pak? Nah terus si dosen pembimbing beliau bilang, ini juga agak aneh kayaknya jurinya. Ngiranya LKT itu konsepnya hanya esai konsepnya seperti karya tulis ilmiah, tapi nggak ada bab-babnya. Padahal esai itu adalah gagasan doang. Oh aku tuh pengen kayak gini loh, ketika ada COVID pengennya tuh sekolahnya kayak gini, misal ditulis aja. Tapi ternyata yang lolos itu detail, judulnya tuh kayak judul LKTI. Nah itu masalahnya, kenapa saya nggak suka lomba esai. Karena setiap orang itu kadang beda persepsi. Ada yang ngiranya LKTI dipersingkat cuman nggak ada bab-babnya itu bagus, tapi di sisi lain ada yang bilang esai itu cuma gagasan aja, yang kamu pikirin tuh seperti apa. Nah ada yang seperti itu, jadi kurang suka kalau esai itu sih. Berarti kalau KTI itu sudah kayak udah paten gitu ya? Udah jelas bab 1 bab 2-nya apa gitu. Biar tahu kita maunya apa sih ke lomba ini gitu. Biar nggak iya, ke PHP. gitu. Tapi bukan berarti walaupun esai kayak gitu kita nggak ikut lomba esai ya. Ya nggak apa-apa ikut esai. Sekarang gitu. banyak loh lomba-lomba KTI sama esai. Jadi kalau teman-teman penonton kalau mau ikut, khususnya mahasiswa akuntansi UNESA, bisa langsung hubungi ke Nando ya, di itu Hima JA Fase SDM. Untungnya itu ya, dan untungnya Hima Akuntansi itu juga cukup care gitu buat teman-teman biar bisa berprestasi. Kayak kita dicariin lomba-lomba gitu. Kalau kita gabung ke ASC, dananya juga yang nyairin itu anak Hima. Kalau kita ikutnya lewat Hima ya, ikut ASC tadi, Accounting Study Club. Jadi mahasiswa akuntansi yang nonton di sini harus bersyukur karena masuk di mahasiswa akuntansi karena cukup difasilitasi baik sama jurusan atau sama himanya. Terima kasih ASC. Keren sih, benar-benar keren sih Kak. Ya. Untung kita punya fasilitas yang baik, punya dosen-dosen yang baik, jurusan yang baik, support. Sudah ada kakak tingkat yang berprestasi, kurang apa coba? Ayo dong teman-teman, apalagi angkatan 19, teman-teman saya, ayo berprestasi. Semangat. Oh ya, teman-teman penonton, masih ingatkan lagi kalau misalnya ada pertanyaan bisa di drop di komentar bawah ya. Nanti kita bahas sama Kak Selfie. Insya Allah. Ini ada pertanyaan selanjutnya Kak. Dari menurut Kakak nih, apa sih daya tarik ikut lomba itu sama keuntungan menjadi mahasiswa berprestasi dari jurusan akuntansi itu apa aja Kak? Pertama daya tarik ikut lomba ya. Kalau dari saya pribadi itu adalah untuk memperkaya CV, kurikulum vitae kita ya, daftar riwayat hidup. Karena kadang-kadang daftar riwayat hidup itu juga kita butuhin kayak buat daftar beasiswa, buat ngelamar kerja juga kayak gitu. Kemudian ketertarikan yang lain itu adalah dapat juara, dapat piala itu kayak ada rasa senang tersendiri juga gitu. Kemudian yang ketiga dapat hadiah itu udah pasti ya. Sebenarnya pertanyaan kamu tadi antara ketertarikan sama apa reward dari jurusan? Iya. Itu mirip ya? Iya, mirip. Dijawab sekalian aja ya. Iya boleh. Nah, kemudian selanjutnya itu jadi mahasiswa dari jurusan tadi kan udah kita dikasih reward berupa digandain piala. Kalau kita lewat ASC kita menang, itu kita digandain piala tuh sama jurusan kita nggak bayar. Kita tinggal dikasih. Iya, jadi jurusan akuntansi itu cukup support gitu. Kemudian kita yaitu bisa bebas skripsi, bebas KKN, penyetaraan SKS juga. Wow. Itu salah satu rewardnya. Kemudian apalagi ya? Ya itu sih Dek, kurang lebih seperti itu.
Wah, banyak ya. Wah, jurusan kita sangat-sangat lumayan. support. Aku suka. Iya, Keren, semoga keren. bisa. Amin, Kak. Nah, kalau selain itu nih Kak, kalau misalnya di perkuliahan biasa nih, kakaknya sering dikasih nilai tambah nggak kalau misalnya, oh anak ini berprestasi, nanti nanti nilainya auto A gitu. Kalau itu wallahu alam ya, saya nggak tahu. Tapi saya sih ngerasanya biasa aja, nggak ada nilai tambah sih. Oh, biasa aja, Saya wah. ngerasanya ya, kayak gitu. Ada penyertaan skripsi. Nah itu kakak sudah dapat kan ya Kak dari juara-juara itu Kakak? Iya, insya Allah itu. Kalau Alhamdulillah. penyetaraan skripsi itu syaratnya juara 1 tingkat nasional atau juara 1, 2, 3 tingkat internasional. Nah, dan dia harus selinier dengan program studi kita. Misalkan nih, saya ikut lomba, tapi debat bahasa Arab, walaupun juara 1 tingkat internasional, tetap nggak bisa bebas skripsi, karena nggak sesuai dengan program studi saya, akuntansi. Kayak gitu. Jadi harus linier dan juara 1 nasional atau juara 1, 2, 3 internasional. Itu karya kakak yang ikut RWRC ya? RWRC. Itu karyanya seperti apa sih Kak? Mungkin bisa diceritain dari mungkin judulnya atau isinya gitu secara singkat. Kalau yang LKTI RWRC itu kita ngangkat tema tentang investasi saham. Nah, investasi saham kan selinier dengan akuntansi. Kemudian kita integrasi investasi saham kan bidang ekonomi ya. Kita integrasikan antara bidang ekonomi dan budaya. Yang pertama itu. Kemudian kita mengintegrasikan juga antara media pembelajaran yang manual dan menggunakan aplikasi. Jadi ketika kita main itu nggak bisa cuman pakai aplikasi doang, pakai manual doang, enggak. Tapi ya pakai manual dan aplikasi itu kita pegang dua-duanya. Kurang lebih idenya seperti itu. Jadi media pembelajaran investasi saham. Sangat Gitu. berbobot ya Kak. Tapi benar-benar linear sih. Wah, Iya. itu idenya kakaknya dari mana sih Kak? Itu ide sendiri. Jadi awalnya itu jadi ide yang kita cetuskan dan direalisasikan tuh biasanya beda jauh. Kenapa ya? Karena itu tadi kita kan diskusi sama tim. Kayak gini kah? Kayak gini. Nah, kita berusaha buat yang saya omongin tadi buat gak keras kepala satu tim itu. Jadi awalnya gamenya seperti apa rencananya, ternyata terrealisasinya itu seperti ini. Kayak gitu. Dari investasi saham kan karya kakak itu. Kakak waktu semester awal tuh ikut apa sih Kak? Kayak misalnya kalau di SMA ini ekskul ya, kalau di kampus ini Ormawa. Kakak ikut apa aja? Atau mungkin yang investasi saham itu yang itu galeri investasi kan ada juga ya, galeri investasi nggak ikut itu, cuman ikut unit kegiatan ilmiah mahasiswa. Itu UKM ya, UKM ya, UKM ikut juga. Bener-bener. Ikut juga. Oh enggak belum. Oh ya itu ikut UKM. Nah di UKM itu sendiri kan emang atmosfernya itu teman-teman pada suka ikut lomba LKTI kan, Iya, jadi bener. cukup mendukung pada waktu itu. Bahkan satu tim saya itu juga dari UKM semuanya. Jadi ikut UKM waktu maba. Cari tim yang benar-benar bagus ya. Di UKM anaknya bagus-bagus nggak sih Kak? Bagus perasaan. Iya, itu tergantung individu. Itu tergantung individu sih, nggak harus cari anak yang bisa nulis sebenarnya. Kalau menurut saya ya, kalau pertama kali kita ikut lomba itu nggak harus cari anak yang bisa nulis. Yang penting dia semangat untuk ikut lomba, dia komitmen buat ikut lomba, itu nggak apa-apa, nggak masalah. Karena nulis nanti itu bisa dibimbing sama dosen pembimbing yang pertama. Kemudian bisa ke kakak tingkat atau ke teman-teman yang udah pernah ikut lomba. Kemudian yang ketiga, kita mengacu ke contoh LKTI. Nah itu insya Allah udah bisa nulis. Jadi nggak harus anak yang pintar nulis, yang penting semangat dan komitmen. Gitu. Bisa dimasukin ke kriteria tim. Oh, buat iya. teman-teman yang mau buat teman-teman yang mau ikut lomba LKTI. Keren sih. Aduh berapa kali Mas yang nyebut keren ya? Tapi emang keren ya? Ya enggak sih? Iya nanti masa bisa insya Allah. Amin. Tapi sering kali nggak sih Kak kalau misalnya waktu lomba itu kayak ngerasa insecure, aduh aku nggak bisa apa-apa, aduh aku gini, gimana sih Kak? Cara ngatasinnya? Iya sering, insecure itu pasti pernah ada ya. Khususnya kalau misalkan waktu kita maba itu ya kayak ngerasa, aduh kayaknya aku nggak bisa deh sampai ke sana, kayak aku nggak bisa deh kayak sampai finalis, sampai juara.
sering juga dulu mikir seperti itu, tapi enggak Allah itu bakal ngerubah nasib suatu kaum kalau kita juga yang ngerubah itu sendiri gitu. Pelan-pelan saya pun juga nggak langsung menang, Dek. Ya kalah, ikut lomba nggak lolos, baik LKTI ataupun lomba bisnis plan. Ya pasti ada jatuh bangunnya lah dalam lomba LKTI itu. Nah itu yang pertama ya, insecure karena kita ngerasa pesimis, gak mungkin deh kayaknya kita sampai ke sana itu. Yang kedua biasanya insecure itu ketika kita lomba, lolos nih, ternyata musuh kita itu ada yang dari UI, ada yang dari UGM misalkan gitu ya, ada yang dari IPB, itu kayak cute sendiri juga gitu. Kadang-kadang terus ya cara motivasinya ya enggak kita sama kok kayak mereka, kita sama, pasti kita bisa. Belum tentu walaupun mereka dari universitas terbaik, entah dari UI, entah dari UGM, dia juga bisa lebih baik dari kita, belum tentu. Kemudian yang kedua, kita yakin walaupun dia dari UI, walaupun dia dari UGM, di mata Tuhan ya, di mata Tuhan belum tentu dia juga lebih baik dari kita, kayak gitu. Jadi berusaha, mindset kita berusaha, oh kita sama gitu, kita setara kok walaupun univ kita beda, kayak gitu. Karena pada dasarnya semua manusia itu sama. Yang membedakan itu cuma kemauan dari diri sendiri dan ibadah. Ya, ketakwaannya juga ya. Aduh, iya sih, benar sih. Jadi jangan insecure ya, insecure. Iya, jangan, pelan-pelan nggak apa-apa, kita usaha. Gagal pun nggak masalah gitu. Oh ya, ini yang perlu aku sampaikan ke teman-teman ya. Prestasi itu nggak harus juara 1, 2, 3 doang, Dek. Kalau dari sudut pandangku ya, prestasi itu nggak harus kita juara. Kita menyelesaikan paper dari bab 1 sampai bab 5, kita kirim ke panitia, itu menurutku udah prestasi. Karena nulis dari bab 1 sampai bab 5 itu kita meluangkan waktu yang banyak. Kita ngelawan rasa malas, kita berusaha membangun tim, kita mau mengorbankan biaya juga kan, materi untuk bayar lomba itu. Banyak yang kita korbankan untuk menyelesaikan bab 1 sampai bab 5. Jadi ketika kita udah ngirim doang tuh ke panitia, kita udah kerja keras, kita udah doa, maka itu udah prestasi. Dan kita harus apresiasi diri kita sendiri. Alhamdulillah ya Allah udah selesai bab 1 sampai bab 5. Nah ini sehingga ketika kita kalah pun kita juga nggak kecewa banget. Karena yang nentuin hasil tadi Allah kan ya. Iya. Nah dan kita nggak bisa kayak menjatuhkan diri kita sendiri, aduh aku kok kalah lagi ya gitu. Enggak, tapi kita apresiasi diri kita sendiri karena udah menyelesaikan bab 1 sampai bab 5. Masalah kita juara atau enggak, kalau kata dosen pembimbingku itu adalah bonus. Itu cuman bonus kok, kayak gitu. Sampai bab 5 itu udah prestasi loh, karena udah ngelawan rasa malas dan lain-lain yang kayak disebutin tadi. Iya benar. Mungkin dari kakak ada salah satu saran gitu buat yang teman-teman putus di tengah jalan saat mengerjakan KTI mungkin? Ya sebenarnya yang kayak tadi ya yang saya bahas, yaitu kita harus ngelawan rasa malas. Karena kita berhenti di tengah jalan itu sebenarnya karena kita udah malas duluan. Nah malas ini banyak faktornya, karena kita tiba-tiba buntu gitu ya, nggak keluar ide misalkan, itu akhirnya bisa malas. Kemudian kita lihat tim, ada yang nggak serius, kita bisa malas dan lain-lain. Nah itu harus kita lawan. Karena masalah kenapa kita nggak bisa ngirim bab 1 sampai bab 5 itu karena malas. Menurut saya karena malas. Karena kalau kita nggak bisa itu bukan jadi alasan sih. Bisa belajar, ada dosen pembimbing, ada teman-teman yang udah ikut lomba yang lain. Itu sih menurutku. Jadi musuh terbesar dari umat manusia ya sama aja, balik lagi rasa malas diri sendiri. Iya itu kudu kita lawan. Jangan malas teman-teman, masa juga jangan malas ya Allah. Pertanyaan selanjutnya ya kak. Ini mungkin bisa disampaikan tips and trick dari kakaknya saat mengikuti lomba seperti apa dari awal sampai akhir begitu. Sebenarnya pertanyaannya general ya, Dik. Tips dan trik buat ikut lomba. Yang pertama, kita berusaha membangun tim yang solid. Itu penting banget karena kalau tim kita udah solid, ketika kita down, maka kita tuh bisa saling kasih motivasi gitu. Kemudian yang kedua, kita berusaha untuk selalu bimbingan ke dosen. Lomba apapun, walaupun kita lomba LKTI, lomba bisnis plan, PKM, kita berusaha untuk selalu bimbingan ke dosen karena gimana pun dosen tuh pasti yang lebih tahu gitu. Kemudian yang ketiga,
Kemudian yang ketiga, kalau lomba LKTI kita mau usahakan ada rujukan, ada contoh karya tulisnya. Apalagi kalau kita pertama ikut lomba ya Dek, kita cuma bermodalkan buklet, oh bab 1 isi ini, bab 2 isi ini, bakal susah banget buat kita menyelesaikan bab 1 sampai bab 5. Jadi khusus LKTI kalau mau nulis, kita usahakan ada rujukan dari rujukan full paper karya orang lain, biar kita tahu. Contoh nih, penulisan yang benar bab 1 pendahuluan atau pendahuluan bab 1 contohnya. Nah, kalau kita nggak ada rujukan LKTI, belum tentu benar juga cara penulisannya. Padahal itu cuma nyusun bab 1 pendahuluan atau pendahuluan bab 1 gitu doang. Wah, cuma hal-hal yang kayak gitu ya diperhatikan ya. Berarti harus banyak variasi untuk rujukan-rujukan ya Kak? Ya, sebenarnya nggak harus banyak kalau menurut saya ya. Satu aja cukup, asalkan rujukan karya tulis itu udah cukup informatif atau cukup bagus lah. Satu aja cukup sih, karena kalau banyak-banyak kadang juga bingung. Iya sih. Kalau misalnya kakaknya itu lihat rujukannya dari mana kalau misalnya mau lomba itu? Kalau dulu awal-awal ya kayak maba itu lihat rujukannya kakak tingkat juga. Rujukannya kakak tingkat yang pernah ikut lomba. Oh ternyata nulis LKT itu seperti ini ya. Oh ternyata habis latar belakang itu rumusan masalah. Nah mungkin bisa aja tuh ya, kalau kita nggak ada rujukan sama sekali, nggak tahu habis latar belakang tiba-tiba manfaat. Nah kan bisa aja kayak gitu. Jadi lihat punyanya kakak tingkat juga. Peran cutting sangat baik. Alhamdulillah, makasih cutting Uki. Aduh. Teman-teman, ini sudah saya juga kalau misalnya mau tanya. Nggak apa-apa, silakan. Insya Allah kalau tahu dijawab. Alhamdulillah sudah ada. Terima kasih. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Mungkin ada saran dan pesan tambahan untuk teman-teman yang mau ikut lomba-lomba kayak kakak gitu. Saran dulu ya. Iya. Kaidah secara umum itu ya Dek, sebelum kita juara pasti kita itu ngalami berbagai rintangan. Salah satu rintangan dan cobaan itu adalah kegagalan. Sebelum kita berhasil, kita mungkin kalah, kecewa kayak gitu. Nah, saran saya ya itu tadi, kita harus, walaupun kita lomba, mentalnya itu adalah mental iman, bukan mental juara, biar kita itu mudah ngontrol perasaan gitu. Jadi ketika kalah, kita coba cari hikmah, kita coba belajar lagi, salahnya apa ya, kita coba bangkit. Seperti itu, dan itu udah hal yang wajar gitu. Kita awal-awal lomba kalah itu hal yang wajar, jangan putus asa di awal, ya Allah aku kalah, kok kalah lagi gitu, akhirnya nggak ikut lomba, udah putus asa, jangan kayak gitu. Namanya juga kita masih belajar, kalah itu hal yang wajar gitu. Tetap bangkit, terus berusaha, nanti bakal ada waktu yang tepat buat kita, kapan sih kita ini menang. Dan setiap orang jalannya beda-beda, ada yang dari maba udah menang-menang, ada yang semester cukup tua juga baru menang, kayak gitu. Itu sarannya, jangan mudah berputus asa. Kemudian yang kedua, pesan ya buat teman-teman. Kita tahu ya, ketika kita jadi maba itu rasa penatnya kayak gimana sih, cari cutting yang mau ngebimbing misalnya, mau cari tim kok susah ya yang sevisi sama kita, mau cari dosen pembimbing, ini siapa ya dosen pembimbing, masih belum kenal dan lain-lain, masih susah juga gitu loh, kan baru melangkah. Nah karena kita tahu susah kita berjuang, maka ketika kita bisa udah cukup mumpuni nih, udah berhasil, maka juga jangan lupa adik-adik kita juga sekarang sama lagi kesusahan kayak kita dulu. Nah kita berusaha untuk membantu. Pesannya itu sih gitu. Wah, jadi harus ada timbal balik ya Kak? Iya, bisa dibilang kayak gitu. Baik. Aduh, di highlight mungkin. Di highlight lagi. Alhamdulillah saya jadi moderator kali ini Kak. Sungguh. Saya sangat termotivasi. Kalau misalnya penonton ini nggak termotivasi, kalian nggak apa-apa deh. Ya Allah. Ya, masa ingatkan lagi kalau misalnya teman-teman nih ada yang mau ditanyakan dari Kak Selvi, bisa langsung drop di komen ya. Karena mungkin beberapa menit lagi mungkin akan menjadi penutupan sesi kali ini. Nggak kerasa udah jam 4.
cepet ya kalau ngomong. Cepet bener. Tapi suka, gimana dong? Aduh. Ya, kenapa nggak suka coba? Orang yang dimotivasi tuh nggak mungkin nggak suka, ya nggak? Oke. Oh iya, mau kasih pesan lagi. Iya. Gini, walaupun ya orang yang ngasih motivasi ke kita itu banyak banget tuh, dari dosen kasih motivasi, dari teman-teman kasih motivasi. Misalnya saya juga kasih berusaha memotivasi juga. Tapi kalau diri kita sendiri emang nggak mau ngerubah, ya tetap aja sama aja, useless gitu kita ngomong. Nah jadi tetap yang bisa ngerubah itu diri kita sendiri. Tuh. Harus ada kemauan dari diri sendiri. Kalau nggak ada ya sama aja. Ya percuma juga, iya. Masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Kita berharap nggak gitu ya kita semua. Semoga teman-teman sudah tersiram hatinya, sudah terbukakan hatinya. Ya. Keren sih Kak, benar. Ayo, Ya nanti semangat. masa bisa insya Allah. Insya Allah. Teman-teman juga bisa. Oke. Pokoknya terus semangat. Oh ya teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi? Ini mendekati pertanyaan ke-10 akhirnya, ini pertanyaan terakhir untuk Kak Selvi. Adakah yang mau ditanyakan kawan-kawan? Oh iya, kakaknya sekarang ini lagi KKN kah? Iya, sebenarnya kan free KKN. Iya. Tapi ya pengen bantu aja gitu. Maksudnya karena ini pengalaman ya. Kapan lagi sih kita bisa ikut KKN? Jadi ya kadang-kadang datang, kadang enggak gitu. Ini lagi di tempat KKN nih. Wah, keren loh menyempatkan diri untuk ikut les ini demi memotivasi teman-teman semua. Sama Mas Ajika tuh. Iya, udah janji kan gitu. Wah, terima kasih loh Kak waktunya. Iya, sama-sama. Berarti kapan lagi ya mengabdi ke masyarakat waktu KKN? Kan harus ada kayak Kalau enggak kalau nggak sekarang kapan lagi? Bisa sih besok-besok kayak waktu udah kerja. Tapi kan feel-nya beda kalau sama teman-teman. Ini KKN-nya di mana Kak? Sidoarjo. Iya, kalau saya di Sidoarjo. Oh. Karena COVID kan KKN-nya di kabupaten masing-masing. Masih tetanggaan gitu. Tapi ya nggak apa-apa sih. Sama-sama. Gak apa-apa lah. Pokoknya intinya kan mengabdi kepada masyarakat. Insya Allah niat baiknya sudah dibayar sama Allah. Amin, amin, rabbal alamin. Ya walaupun nggak maksimal juga di sini sih, Dek. Ya kalau pengen datang gitu. Iya. Wah. Ini nggak ada pertanyaan lagi nih. Oke, langsung Masya tanyain ke pertanyaan 10 ya teman-teman. Ini pertanyaan terakhir, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan lain di luar ini mungkin bisa langsung PC ke Mbak Selvi. Iya, bisa DM Instagram. Nah, untuk pertanyaan ke-10 ini mohon dijawab dengan cepat ya Kak. Oh iya. Bisa Kakak sebutkan 3 kata untuk akuntansi UNESA. Support, bentar, 3 kata ya, Dek? Iya, 3 kata. Support, dermawan, solid. Wah, keren. Dermawan, sangat dermawan. Akuntansi ya, jurusan akuntansi. Ya, akuntansi UNESA. Benar sih. Itu sih. Ketiga-tiganya benar. Keren. Ya, karena solid itu kalau kita lomba itu benar-benar didukung tuh sama semua dosen. Iya. Kayak misalnya kita lomba poster butuh like, itu juga dibantu, disebarin sama teman-teman, sama dosen pun juga ikut nge-like, di-share juga. Jadi ya lumayan lah. Keren. Oh iya nih ada yang tanya dari Kak Arunda Iko Madin. Apakah kakak ini saat fokus lomba mengalami kesulitan untuk fokus kuliahnya? Bagaimana manajemen waktunya? Bisa dijawab Kak Selvi? Nah jadi ketika fokus lomba mengalami iya sih kadang mengalami kesulitan juga kan, karena ya itu tadi kita tahu sendiri ya di akuntansi itu tugasnya seperti apa. Kita nyempet-nyempetin kalau jam kos, kita nyempet-nyempetin buat kerjain. Kemudian kalau kita janjian harus malam sama teman-teman yang beda fakultas juga kayak gitu. Nah cara ngatur waktunya ada yang bilang gini Dek, 24 jam itu nggak cukup buat menyelesaikan aktivitas kita. Ada yang bilang kayak gitu, aku pernah tahu. Nah, sebenarnya kalau menurut saya pribadi 24 jam itu cukup kok buat menyelesaikan semua aktivitas kalau kita nggak HP-an. Nah, tapi nih HP ini
Masya Allah penggoda banget nih sampai sekarang juga. Karena kita terlalu banyak main HP sebenarnya yang bikin tugas-tugas yang lain itu berantakan gitu. Jadi kita kurangi HP-nya kalau kita lagi ada banyak urusan. Wabarakatuh. Selamat sore. Terima Waalaikumsalam kasih ya Kak warahmatullahi Selvi. wabarakatuh. Iya, sama-sama. Mohon maaf ya, Terima kasih. mohon maaf juga kalau ada salah kata atau nggak sesuai sama kalian semua. Ya Kak, terima kasih juga dan maaf Kak. Enggak Udah apa-apa, Kak, nggak ada sehat-sehat ya salah. Kak. Iya, amin ya Allah. Semuanya juga ya. Sehat-sehat ya Oke. teman-teman online. Udah, sampai jumpa lagi di Dadah. Ngopi Aja episode minggu depan. Bye. Dadah ya. Close ya. Iya Kak.